Menunda-nunda atau dalam istilah psikologi disebut dengan prokrastinasi adalah kebiasaan yang sangat umum dan seringkali membuat kita stres bahkan merasa bersalah. Namun tahukah Anda bahwa menunda-nunda bukan hanya soal malas? Ada penjelasan psikologis yang lebih dalam di balik perilaku ini. Apa itu prokrastinasi? Prokrastinasi adalah kebiasaan menunda tugas atau keputusan meskipun kita tahu bahwa penundaan itu bisa berdampak negatif. Ini bukan semata-mata masalah waktu atau manajemen jadwal. Prokrastinasi adalah bentuk konflik emosional antara apa yang harus kita lakukan dan apa yang ingin kita rasakan sekarang. Dalam banyak kasus, kita memilih kenyamanan jangka pendek seperti scrolling media sosial, tidur, atau mengobrol untuk menghindari ketidaknyamanan dari tugas yang terasa berat, membosankan, atau membuat cemas. Lalu, mengapa kita menunda-nunda? Ada beberapa alasan utama secara kognitif dan emosional. Yang pertama, karena perfeksionisme. Kita menunda karena takut hasil tidak sempurna. Pikiran seperti, kalau tidak bisa maksimal, lebih baik tidak mulai dulu, yang sering muncul tanpa sadar. Yang kedua, takut gagal. Ketika kita khawatir tidak mampu menyelesaikan tugas dengan baik, otak kita secara refleks memilih untuk menghindar demi melindungi harga diri. Yang ketiga, kurangnya regulasi emosi. Prokrastinasi seringkali merupakan upaya untuk menghindari perasaan negatif, seperti cemas, bosan, takut, atau tidak percaya diri. Yang keempat, reward otak yang tertunda. Otak kita lebih menyukai hadiah langsung seperti kesenangan bermain game dibanding manfaat jangka panjang seperti menyelesaikan skripsi. Ini disebut temporal discounting dalam psikologi. Lalu bagaimana solusinya? Berikut ini adalah beberapa strategi yang terbukti efektif untuk mengatasi kebiasaan menunda. Yang pertama, sadari pola pikiran Anda atau yang kita sebut cognitive awareness. Perhatikan saat Anda mulai berkata, masih ada waktu. Nanti saja, masih ada waktu. Nah, sadarilah bahwa itu adalah bentuk rasionalisasi yang menunda tanggung jawab. Yang kedua, terapkan teknik just 5 minutes. Katakan pada diri sendiri bahwa Anda hanya perlu mengerjakan tugas selama 5 menit. Seringkali, memulai adalah bagian tersulit, dan begitu sudah dimulai, kita cenderung akan melanjutkan. Yang ketiga, ubah fokus dari hasil ke proses. Daripada berpikir saya harus menyelesaikan makalah ini, ubahlah menjadi saya akan menulis satu paragraf sekarang. Pendekatan ini mengurangi tekanan psikologis dan membuat tugas terasa lebih ringan. Yang keempat, gunakan metode time blocking. Atur waktu kerja menjadi interval 25 menit kerja plus 5 menit istirahat. Ini melatih otak untuk fokus dalam jangka waktu pendek dan realistis. Yang kelima, berikan reward kecil untuk setiap kemajuan. Otak menyukai imbalan, menyukai reward. Beri diri Anda penghargaan kecil setelah menyelesaikan bagian tertentu dari tugas. Kesimpulannya, prokrastinasi bukanlah tanda bahwa Anda malas atau tidak mampu. Ini adalah respon psikologis terhadap tekanan, rasa takut, atau kebosanan yang belum Anda kelola dengan tepat. Mengatasi prokrastinasi adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan tunggal. Ini membutuhkan kesadaran diri, kesabaran, dan penerapan strategi yang konsisten. Dengan memahami mengapa kita menunda dan menerapkan pendekatan kognitif, kita dapat mengubah pola pikir kita, dan akhirnya perilaku kita lebih baik terhadap diri sendiri. Demikian, wallahu a'lam bishawab.